Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang media pembelajaran PPKN SD atau MI. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan materi PPKN yang diampu oleh Ibu Mahalastasa Bunyubasa Pipana MPD. Kelompok 2 beranggotakan 2 orang, yaitu Maulida Mei dan Lala Munikasari. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar, yaitu siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Media merupakan alat penyaluran informasi belajar atau penyuluhan pesan berupa materi ajar oleh guru kepada siswa sehingga siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi, media pembelajaran PPKN adalah alat-alat yang digunakan guru dalam pelajaran PPKN. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan media pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama, memberikan kemudahan untuk peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan tertentu. Yang kedua, untuk merangsang minat peserta didik dalam belajar. Atau bagaimana jika digunakan media yang bervariasi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan oleh peserta didik. Yang keempat, membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau memberi pembelajaran kepada siswanya. Dan yang terakhir adalah agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, terdapat 4 fungsi media pembelajaran, yaitu pertama, sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua adalah penggunaan media dalam pengajaran, bukan semata-mata sebagai alat hiburan yang digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Dan yang keempat adalah penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Ada 3 fungsi utama media pembelajaran, yaitu pertama, motivasi, minat, atau tindakan. Yang kedua, menyajikan informasi. Dan yang ketiga, memberi instruksi. Berikutnya, kita akan membahas tentang kriteria pemilihan media untuk dapat menggunakan media pengajaran yang berfungsi optimal dalam mempertinggi kualitas pengajaran. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru, yaitu yang pertama adalah tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen lain dalam perancangan pembelajaran.
Tanpa alat bantu mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudahan belajar peserta didik haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan media belajar. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau liburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi tenaga pengajar. Kriteria selanjutnya adalah penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Dan yang terakhir adalah kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumit, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Di sini ada beberapa media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PPKN. Yang pertama, gambar benda-benda. Yang kedua, bagan atau chart. Yang ketiga, poster. Keempat, karikatur. Kelima, komik. Keenam, media audio. Dan yang terakhir adalah media audio visual. Sekian pembahasan tentang media pembelajaran PPKN dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.